Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Chandra. Saya dari program studi pendidikan matematika Universitas Riau Kepulauan Batam. Kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal program linier dengan metode nilai kanan. Contohnya, Bayu Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk setiap meja adalah $8 dan tiap kursi $6. Sedangkan kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar labanya maksimal. Selesaikan dengan metode simplex nilai kanan. Nah, di sini sudah ada penyelesaian. Yang pertama itu, dari penyelesaian soal ini kita harus membuat suatu fungsi tujuan. Nah, dari soal tersebut fungsi tujuannya adalah Zmax sama dengan 8x1 ditambah 6x2, di mana x1 itu sebagai mejanya dan x2-nya itu sebagai kursinya. Setelah fungsi tujuan, selanjutnya kita membuat fungsi kendala atau fungsi batasan. Nah, di sini dari soal sendiri fungsi batasannya adalah 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Kemudian 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 48 dengan x1 dan x2 itu lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kita mengubah fungsi tujuan tersebut menjadi bentuk baku. Yang pertama itu Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2 itu menjadi Z dikurang 8x1 kurang 6x2 sama dengan 0. Kemudian 4x1 ditambah 2x2 itu kalau dirubah menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. Kemudian 2x1 tambah 4x2 itu menghasilkan 2x1 ditambah 4x2 tambah x4 sama dengan 48. Selanjutnya kita menyusun persamaan ke dalam tabel. Nah, tabelnya bisa dilihat memiliki kolom variabel z, x1, x2, x3, dan x4. Kemudian NK, kemudian indeks. Kemudian untuk barisnya ada z, x3, dan x4. Dan nilainya kita masukkan ke dalam tabel tersebut sehingga diperoleh seperti pada gambar. Kemudian kita harus memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif paling besar. Di sini sudah terlihat bahwa pada baris Z sendiri angka yang paling besar itu untuk bilangan negatif adalah -8, yaitu terletak pada kolom X1. Nah, jadinya kolom X1 tersebut merupakan kolom kunci. Setelah memilih kolom kunci, kita menentukan baris kuncinya. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks paling kecil. Nah, untuk menentukan indeks sendiri, kita tuh bisa membagi dari NK-nya itu ke kolom kuncinya. Jadi di sini baris kuncinya terletak pada X3, di mana 60 saat dibagikan dengan 4, yaitu kolom kunci hasilnya ada 15, dan 48 dibagi 2 adalah 24. Jadi angka yang paling kecil di sini baris kuncinya ada di X3. Selanjutnya kita mengubah nilai-nilai pada baris kunci. Nah, untuk mengubahnya ini sebenarnya sesuai dengan yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu dengan eliminasi Gauss-Jordan biasanya. Nah, sehingga kalau kita melakukan eliminasi dengan menggunakan Gauss-Jordan, maka kita akan membentuk suatu baris baru. Nah, di sini saya akan mengubah baris baru X3-nya terlebih dahulu. Nah, untuk baris baru X3-nya itu sama dengan baris X3 dibagi 4. Kalau misalnya baris X3 tersebut kita bagi dengan 4, maka hasilnya akan menjadi seperti yang di bawah. Kemudian untuk baris baru X4-nya itu sama dengan baris X4 dikurangi 2 kali X3. Sehingga hasilnya menjadi seperti yang pada di tampilan slide tabel yang atas. Kemudian untuk baris baru Z itu kita ubah baris Z dengan baris Z ditambah dengan 8x1, sehingga hasil pada baris baru Z-nya tersebut ada di kolom yang bawah. Selanjutnya kita mengubah baris baru X2
yaitu sama dengan 1/3 X2. Hasilnya menjadi seperti pada tampilan slide berikut ini. Nah, setelah itu kita mengubah baris baru X1, yaitu baris baru X1 dikurangi dengan setengah dari X2. Setelah diperoleh hasilnya, kemudian kita ubah lagi baris baru Z, yaitu baris Z ditambah dengan 2X2. Kita bisa mengubah iterasi ini sampai dengan bentuk yang paling sederhana. Bentuk sederhananya itu membentuk sebuah matriks identitas. Jadi, jika sudah membentuk matriks identitas, maka iterasi tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi. Sehingga dari tabel tersebut kita akan memperoleh nilai maksimum atau laba maksimal yang diperoleh adalah $132, yaitu dengan memproduksi 12 meja dan 6 kursi, dengan X1 sama dengan 12 dan X2 sama dengan 6, dan Z max-nya sama dengan 132. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini. Baik, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.